Ini, iya, oke. 26B. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut lagi ya, yang hari Rabu yang lalu kita sudah sampai pada copy value dengan copy address ya. Sebelum melanjutkan, saya mau review lagi tentang ada yang bertanya tentang byte padding ya. Cuma waktu itu diulas sedikit, saya coba agak lebih panjang. Ini, oh iya, saya belum bisa share screen. Coba saya minta diizinkan untuk share screen sudah ya. Belum. Oh, Nah, coba sekarang Pak. oh sudah, alhamdulillah sudah. Nah, ini gambar minggu yang lalu ya, kalau masih ingat nih. Terlihat belum ya gambarnya ya? Lihat Pak. Jadi pertama ada short A dideklarasikan terlebih dahulu, lalu short B, lalu pointer tipenya char. Urutannya begitu karena ditempatkan di stack, maka short A ini letaknya di dasar, baru short B, lalu pointer Y. Lalu waktu itu ada yang bertanya kenapa di sini ada byte padding, karena kalau kita saksikan di sini dari 60 sampai 67, seharusnya di sini 68 tapi lompat 6C. Waktu itu saya jelaskan supaya kerja prosesor menjadi efisien, cuma belum ada detailnya. Nah, sekarang saya akan gambarkan kalau tanpa byte padding seperti ini. Nah, ini situasinya seperti ini. Jadi ini adalah garis batas, sebelah kiri adalah memori, sebelah kanan adalah register prosesor. Seandainya tidak ada byte padding, maka short A diletakkan di dasar stack dengan alamat 2D ini ya, 6E ini ya. 6E dan 6F seperti ini. Kemudian short B 6C dan 6B, lalu pointer Y tentunya kalau tanpa byte padding mulainya dari 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6A, 6B nyambung terus ya tanpa padding. Nah, karena prosesornya menggunakan pengalamatan 64 bit, sistem operasi 64 bit, maka si prosesor ini sekali angkut adalah 8 alamat atau 8 byte. Kita mulai dari 68, 69, 6A, dan 6F. Ini masuk ke dalam register prosesor seperti ini. Nah, untuk short B dan short A aman karena sudah satu paket ya. Sudah lengkap datanya. Yang jadi masalah pointer Y ini terpotong kan. Jadi ada 4 alamat atau byte yang terpotong di sini untuk pointer Y. Maka ini yang FD F70000 ini terlebih dahulu digeser ini. Ini sorry, bukan, nah ini ada salah nih. Ini 6C, ada yang salah. Ini menunjuk ke mana tadi? 6C, 6D, kemudian ini 65, 6C, 5F, ini pointernya menunjuk short B ya. Berarti setelah 5F, ini isinya 06. Ada salah nih, 06. Lalu di sini D1, alamat B ya. D1, kemudian FE, kemudian 7F benar di sini. Maka yang sebelah sini ini ada kesalahan. Saya ambil dulu yang mana nih? Taruh sini. Ya, dipotong begitu ya. Lalu di sini ditarik ke sini. Lalu di sini.
Nah, ini dia. Ini salah nih. Nah, seperti ini. Jadi terbelah gitu ya. Nah, ini pun ada yang salah. Harusnya alamat dari short B itu adalah 6C, 5F, 06, D1, FE, 7F. Oke, berarti di sini FE dan 7F. Dan di sini. Ya, sudah diperbaiki nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya tanpa byte padding, ini pointer Y dibaca terbelah sekali angkut. Pertama adalah byte ini, byte tinggi 68 sampai 6B. Ini isinya FE, F7, F0000, maka nilainya disimpan dalam register. Namun ini harus digeser dulu kan. Tentu digeser dulu ke dasar di sini, ke bawah sini. Kemudian pembacaan kedua dari memori ke prosesor seperti ini. Ini yang di atas ini karena harus mengangkut 8 alamat, yang ini tidak ada nilai ya. Maka seperti ini di dalam register prosesor. Nah, yang 6C5F06D1 ini harus digeser dulu ke atas ini. Posisi tinggi baru digabung. Nah, seperti ini. Untuk membentuk isi dari pointer Y seperti ini ya. Jadi kerjanya cukup repot si prosesor itu kalau kita saksikan ini. Ini cukup banyak proses di dalamnya. Berbeda kalau misalnya menggunakan byte padding. Kalau menggunakan byte padding jadinya seperti ini. Saya salin dulu, ada yang salah. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan byte padding Zoom ya lo. Oke, masuk sini. Nah, ini jauh lebih cepat ya. Tidak ada proses penggeseran bit atau pembelahan gitu. Tidak ada geser-geser data. Jadi langsung saja dibaca. Pertama short B, short A, dan padding dibaca. Kemudian ini tidak digunakan ya, karena sekedar padding. Lalu pembacaan kedua adalah seluruh isi pointer Y disalin. Tanpa ada proses yang tidak efisien di dalamnya. Itulah mengapa si prosesor kalau melakukan optimasi ada byte padding. Cukup jelas ya? Dari sini terlihat kan kalau tanpa byte padding ini pembacaannya jadi cukup repot di dalam prosesor, ini perlu waktu lebih lama dibanding kalau menggunakan byte padding. Sampai di sini ada pertanyaan atau cukup jelas tentang byte padding? Ya, baik ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi dengan copy address dan copy value. Coba saya ulas lagi di sini ya. Ini saya sudah punya latihan, maka saya pindah ke home Abdul latihan. Kemudian saya buat latihan 5 hingga saya punya latihan 5 yang baru ya. Kemudian saya pindah ke latihan 5. Nah, seperti ini. Masih kosong isinya. Pun saya pindah ke latihan 5. Ini menggunakan cara relatif nih. Latihan 5. Nah, sudah menunjuk pada direktori yang sama. Saya akan membuat latihan berikutnya. Saya ulang dulu masalah copy value, copy address. Jadi seperti ini. Kemudian saya include stdio.h. Nah, seperti ini. Ini saya buat short A, short B, dan short pointer tipe data short Y. Kalau A saya isi 100 dan B saya isi A, ini adalah copy value ya. Copy value A
ke value B. Seperti itu. Jadi nilainya yang disalin, address-nya tidak berubah, masing-masing menempati address sendiri, hanya value yang disalin. Kalau lantas A-nya saya ubah jadi 200, bagaimana dengan B? Ini tetap atau berubah menjadi 200? Ini saya minta ini adik-adik menjawab ya supaya saya pasti bahwa ini sudah paham dengan copy value. Kalau A-nya saya isi 200, apakah B-nya ikut jadi 200? Tidak, Pak. Tidak ya. B-nya tetap 100 karena copy value hanya value yang disalin. Terus kalau misalnya B-nya saya buat menjadi 500, apakah A berubah? Apakah A menjadi 500 seperti B? Nah, gini. Gimana? Tidak juga, Pak. Tetap ya, hanya tetap 200, jadi tidak ada kaitan. Jadi kalau ada sintaks begini, bukan berarti antara B dan A terjalin terus-menerus. Ini hanya nilainya yang disalin. Sedangkan A dan B hidup di tempatnya masing-masing. Nah sekarang kalau saya buat begini nih. Apa ini? Kalau saya isi Y sama dengan alamat B. Nah seperti ini. Ini berarti copy address B ke value Y. Disebut pointer. Karena addressnya yang disalin ke Y, maka Y disebut pointer. Kalau misalnya B-nya saya buat 1000, apakah simbol seperti ini menjadi 1000 juga? Nah gitu. Kalau bintang Y itu artinya kan mengungkap nilai variabel yang ditunjuk ya. Kalau yang ditunjuk B, maka bintang Y adalah nilai dari B. Kalau seperti ini, bintang Y menjadi 1000 ya. Ada pertanyaan nggak tentang ini nih? Kalau masih ada yang ragu, kita praktekkan lagi. Gimana nih? Bintang Y-nya berapa? Benar menjadi 1000? Selanjutnya ya, kalau misalnya bintang Y-nya saya ubah jadi 2000, berapakah nilai B? Nah gitu, nilai ya bukan alamat. Berapakah nilai B kalau bintang Y saya isi 2000? 2000 juga, Pak. 2000 ya? Ini iya, iya benar sih. Nah, yang lain gimana tuh kalau Rais sudah paham namanya? Kalau yang lain bagaimana? Terutama yang semester 3, kalau agak bingung nggak apa-apa sampaikan aja, nggak usah takut. Belajar itu kan nggak usah jaim gitu. Kalau belum ngerti nanti saya bahas lagi. Apa? Gimana terutama yang semester 3 ini? Sudah paham belum sampai di sini atau masih bingung dulu sampai sini? Masih agak bingung, Pak. Masih ya? Coba kalau ya, saya buat gini nih. Kalau masih bingung, saya contohkan gini lah. Oke. Nah, seperti ini dulu ya. Kalau ini sudah mengerti ya deklarasinya. Saya isi A100, kemudian B sama dengan A. Maka printf nilai A persen D, nilai B persen D. Salah. Nah, ini A dengan B. Mengenai ini ada masalah nggak sintak printf gini nih? Artinya persen D yang saya highlight ini, yang sedang saya sorot, akan diisi nilai A, lalu persen D yang ini diisi nilai B. Nah, seperti ini. Kemudian A
diisi 200. Lalu saya print ulang. Salah. Nah, seperti itu. Saya kasih simbol lah di sini ya. Nah, ini. Setelah gitu. Sekarang saya buat make filenya. Sekarang latihan 5 ya. Berarti lat 5 ketergantungannya main O, lalu operasinya seperti ini. Ya. Lalu salah satu cara untuk mengatasi kebingungan adalah dengan mempraktekkan gitu, learning by doing. Jadi jangan dibiasakan, ini karena akibat kita memisahkan pelajaran teori dan praktek, akhirnya teori lewat, waktu praktek tidak mengenal teori. Kalau cara belajar saya tidak pernah dipisah teori praktek, jadi begitu dapat satu teori langsung dipraktekkan gitu. Jadi bekerja dengan belajar itu memang berkeringat gitu. Nah, kemudian di sini saya make, salah, make, oke, salah, short Y, oh ya belum dipakai ya, bintang Y, short Y belum dipakai, tidak apa-apa. Kemudian coba saya jalankan. Nah, seperti ini cukup jelas. Nilai A 100, nilai B 100. Ini karena B sama dengan A ya. Lalu A-nya diisi 200, 100. Jadi tidak ada kaitan ya antara, hanya terkait penyalinan nilai saja. Tapi di sini paham nggak tentang copy value? Copy value aja dulu, copy address nanti. Paham, Pak. Paham ya? Ya, Kalau Pak. B-nya saya ubah, nah ini saya copy value aja dulu. Kalau B-nya saya ubah 500, nah, setelah B 500, nah ini, salah, mana dia? Oh, oke. Nah, ini coba saya make lagi. Nah, seperti ini. Setelah B 500, nilai B menjadi 500, A 200. Ini bukti antara A dan B tidak ada kaitan. Sekarang mari kita masuk ke copy address. Jadi, Y adalah pointer, maka untuk Y saya salin alamat dari gitu ya. Ini copy address. Jadi saya salin alamat, ini ada simbol dan ini ampersand ini artinya alamat. Kalau A saja artinya value yang disalin ke B, tapi kalau tanda ampersand ini artinya alamat A yang disimpan ke Y. Kalau misalnya bintang Y ini sama dengan 300. Nah, ini. Setelah, seperti ini. Oke, coba saya make. Nah, ini ya, setelah bintang Y saya isi 300, A menjadi 300 kan, berubah A-nya ya. Demikian pula kalau A-nya saya ubah menjadi 500, A menjadi 500, menjadi 600. Bagaimana dengan nilai bintang Y?
Nah, ini bintang Y. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau A-nya diisi, tadi bintang Y saya isi 300, A berubah jadi 300. Oh, ini. Kemudian kalau A-nya diisi 600, maka bintang Y pun ikut perubahan A. Jadi saling terkait, A dirubah, maka bintang Y pun berubah. Bintang Y berubah, maka A berubah. Itu efek dari copy address saling terkait. Sampai di sini cukup jelas atau masih ada pertanyaan ya? Cukup jelas, Pak. Paham, Pak. Cukup jelas ya? Ah, seperti itu. Sekarang mari kita manfaatkan. Manfaatnya seperti ini. Coba saya buang dulu. Nah, seperti Nah, seperti ini. Jadi saya rencanakan sebuah fungsi namanya penjumlahan, jumlah, short A, short B. Ini ya, deklarasi, ini deklarasinya. Lalu di sini ada implementasinya di bawah. Implementasi. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat misalnya hasil atau jumlah atau sum ya, bahasa Inggrisnya sum. Kemudian return sum. Nah, seperti ini. Jadi ini deklarasi, lalu yang di bawah ini disebut implementasi. Nah, gitu. Jadi saya pisah deklarasi dengan implementasi. Lalu saya manfaatkan di sini short C, short D. C diisi 10, D diisi 20. Kemudian penjumlahannya J adalah jumlah C dengan D. Lalu saya print F, jumlah persen D. Nah, seperti ini. Tentang deklarasi fungsi ada yang bertanya, jadi deklarasi itu sekedar menyebutkan nama fungsi, namanya jumlah, lalu returnnya adalah bilangan bulat, kemudian argumennya ada dua buah variabel short, itulah deklarasi. Jadi nama fungsi, tipe data returnnya apa, lalu berapa jumlah argumennya. Kemudian kalau implementasi ini baru operasionalnya dijelaskan di sini. Gitu kan. Nah, kalau printf deklarasinya ada di stdio.h kan. Printf ini. Implementasinya di mana printf itu? Kalau jumlah kan deklarasinya di sini, implementasinya di bawah. Sedangkan printf deklarasinya di dalam stdio.h, lalu implementasinya di mana kalau printf itu? Nah, kita lihat aja ya. Nih. Jadi saya ketik LDD, namanya library dependency, ketergantungan library dari nama programnya lat5. Nah, ini. Jadi lat5 ini membutuhkan 3 buah dependensi namanya share object. Kalau dalam Windows DLL. Nah, printf itu adanya di sini. Di dalam libc.so.6. Di sanalah berada implementasi dari printf gitu ya. Nah, kalau untuk jumlah ya ini deklarasinya implementasinya di sini masih berupa source code ya. Kalau printf ini implementasinya sudah dikompil dalam library dynamic library, jadi ditautkan dengan program lat5 ketika lat5 running sebagai proses baru dijalin dengan libc so.6 karena jalinannya adalah ketika lat5
beroperasi sebagai proses, maka disebut namanya dynamic library gitu kan. Kalau di Windows namanya DLL, dynamic library link, yaitu linknya nanti ketika sebuah program running sebagai proses. Kalau yang ini nih static nih linknya. Jadi kapan linknya? Ya di dalam source code. Jadi satu bundle dengan executable file disebut static linking yang static seperti ini. Jadi jumlah di link dengan main itu secara static dikompil bersama. Ini coba saya make dulu ya. Nah ini terus lat 5 jumlahnya 30 sudah benar ya. Kalau saya perhatikan di sini C bernilai 10, D bernilai 20, lalu ini C dijadikan argumen untuk fungsi jumlah. Jadi kalau ada sort A diisi nilai C, ini sebetulnya yang terjadi adalah seperti ini. Sort A sama dengan C gitu. Jadi argumen A ini mendapat value dari C. Ingat value-nya ya, bukan address-nya. Demikian juga dengan D. Jadi short B sama dengan D, hanya value yang disalin, bukan address. Sehingga kalau di dalam fungsi jumlah ini A saya buat jadi 1000, nilai C tidak berubah. Nilai C tetap 10, meskipun di dalam fungsi jumlah A saya ganti jadi 1000. Karena antara A dan C tidak terkait ya, hanya disalin value. Sampai sini ada pertanyaan nih? Gimana? Ada pertanyaan atau cukup jelas tentang copy value dalam fungsi seperti ini, pemanggilan fungsi? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Enggak, kalau ada yang ditanya, tanyakan aja. Ya? Gimana? Tadi siapa tadi? Cukup jelas? Nah, sekarang seperti saya ulang dari materi minggu yang lalu, bagaimana kalau program jumlah ini selain menghasilkan jumlah, juga menghasilkan selisih. Nah, selisihnya ditempuh lewat jalur mana? Jadi, satu-satunya cara ya kita menggunakan argumen sebagai output. Jadi sort A ini argumen input, sort B ini argumen input. Saya buat argumen ketiga sebagai output. Sort selisih. Nah, gitu ya. Deklarasinya saya ubah, maka di sini ada implementasinya pun saya ubah. Saya gunakan simbolnya simbol pointer ya. Karena berdasarkan penjelasan sebelumnya, kalau kita menggunakan pointer, maka yang berlaku adalah copy address, lalu perubahan pada pointer akan mengubah variabel yang aslinya kan. Jadi kita manfaatkan sifat itu. Memanfaatkan sifat itu, jadi kalau saya buat begini, nah gitu. Seperti ini, bintang selisih sama dengan A min B, maka ini akan mengubah variabel yang ditunjuk oleh pointer itu. Ingat sifat tadi ya, copy address tadi. Jadi kalau saya buat begini, ini artinya mengubah variabel yang ditunjuk oleh pointer. Nah, tinggal saya buat satu variabel lagi, namanya minus ya misalnya gitu. Oh, ini agak lambat jaringan saya nih.
Nah, ini address-nya. Jadi sebetulnya yang terjadi di sini adalah short selisih sama dengan minus. Yang terjadi di sini minus ini address-nya disalin ke pointer selisih di sini. Sehingga sejak saat itu setiap perubahan pada bintang selisih akan mengubah minus. Nah, coba sekarang saya tambah di sini ya. Selisih nah lalu saya make. Nah, itu selisihnya minus 10 ya. Iyalah karena 10 dikurangi 20 hasilnya minus 10. Jadi seperti itu apakah sudah cukup jelas nih pemanfaatan dari copy value dan copy address? Bagaimana? Wah, pada diam semua. Saya nggak tahu Oke. nih udah mengerti atau masih ada yang ditanya. Tanyakan aja. Satu kunci belajar itu jangan jaim, nggak usah takut. Terus jangan dipisah antara penjelasan teori dan praktek. Ada teori langsung praktekin. Gitu. Jadi memang kata si siapa tuh katanya si Edison itu kan. Jadi belajar itu 90% lebih keringat, artinya bekerja ngetik gitu. Hanya sebagian kecil yang lainnya. Jadi harus berkeringat, diketik, dicoba gitu. Jadi kalau duduk ngeliatin teori gitu aja, saya yakin nggak ngerti apa-apa sebetulnya itu. Kecuali teori sebentar langsung berkeringat praktek itu baru bisa ngerti. Mungkin coba dulu ini Pak. Iya, dicoba dulu, berkeringat dulu. Sehingga nanti feelingnya dapat gitu. Ini make file-nya mana tadi? Ini make file-nya tuh. Make file-nya sebelah kanan. Coba dulu. Nggak apa-apa, programnya sederhana dulu, pendek-pendek dulu. Yang penting ngerti. Wah, besok timnas lawan Curaçao ya. Wah, tanggal 24. Iya Nonton Pak. bola juga, Pak. Pak. Iya, itu buah manisnya tuh setelah sama Sintayong diperbaiki latihan dasar, operan passing yang lurus, bisa enggak gitu. Jadi nggak usah berpikir dribbling kayak jagoan Messi atau nggak usah canggih-canggih dulu, sama belajar kita juga gitu. Nggak usah mikir yang canggih-canggih dulu. Passing dulu yang benar, stamina, gizi, baru bisa meningkat ke latihan yang lebih tinggi. Iya. Nanti ada yang nanya, kapan Pak ketemu pemrograman webnya yang cantik-cantik pakai mouse menghias layar? Itu nanti. Iya, isinya sistem informasi itu bukan soal menghias layar. Nanti ada pandangan bahwa coding itu harus cantik layarnya. Enggak. Kalau saya pernah lihat program di bank itu teller malah layar hitam putih. Mereka ngetikin transaksi itu. Nggak ada cantik-cantiknya tuh program, tapi dipakai di bank canggih.
Nanti kalau udah selesai bilang ya, biar bisa saya lanjutkan. Lagi dengan kami podcast Mabai. Kali ini Apa tuh? Kok di YouTube lihat tutorial Pak cepat jadi semua Pak. Apa tuh? langsung nampak hasilnya di Pemrograman. Oh, yang mana YouTube yang mana tuh? Nah kalau kita lihat pemrograman kan di YouTube Pak rata-rata tutorial kan langsung ngebuat website aja mereka Pak. Langsung lompat nggak Oh, dasar kayak gini Pak. iya. Nanti paling juga websitenya copy paste programnya. Iya. Sekarang kalau ditanya bagaimana kalau dari alat elektronik lalu menangkap sensor dan sensornya di-push ke browser itu gimana? Nah, itu agak kebingungan kalau lompat belajarnya tuh. Iya. Kalau web itu sebetulnya kalau sudah paham dengan dasar seperti ini nggak usah lah, nggak usah belajar banyak-banyak. Saya pun web itu baru sebenarnya sekitar 5 tahunan belakangan tertarik ke web itu. Tapi karena dasarnya udah benar, jadi cepat adopsinya, bahkan sampai buat framework sendiri kan. Lalu membuat server webnya, server web itu jangan dikira menggunakan PHP atau yang lain. Server webnya itu saya compile dari C loh. Jadi ada library open source namanya libhttp itu dalam C dan saya manfaatkan untuk integrasi perangkat keras. Kalau seandainya sinyal-sinyal elektronik itu akan di-push ke halaman web. Kan web itu kalau kita lihat arsitekturnya kan semua inisiatifnya dari klien kan. Klien request ke server web. Kalau sebaliknya gimana? Dari server nge-push, ngedorong ke klien tanpa request dari klien. Itu gimana tuh? Banyak orang menggunakan trik kan akhirnya. Nah, salah satu yang bukan trik, yang solusi yang benar itu kan menggunakan misalnya WebSocket gitu kan. Lalu kalau misalnya perangkatnya adalah perangkat keras dan kita butuh server yang pakai memori tidak terlalu banyak, ya kita bangun dari dasar dari bahasa C. Jadi servernya dibangun dari bahasa C, di-compile itu jadi server web socket. Jadi tidak pakai server web yang sudah jadi, PHP, apalagi itu ya, NGI, Nginx, apalagi itu. Terus JBoss kalau Java kan, ada lagi Tomcat kalau Java. Nah kalau saya gimana? Ya tergantung, kalau cuma mengintegrasikan perangkat biar hemat memori, bangun sendiri server webnya. Itu. Kalau soal riasan depan sih itu sih gampang banget sih. Terus Pak, nanti kan kami kan ada tuh Kak belajar Iya. pakai Atmega 128 tuh Pak yang pakai Atmel Pak. Iya. Terus ini nanti kalau kita sinkronisasikan untuk praktikum ke trainer sana bisa nggak tuh Pak? Nah sekarang Atmeganya sendiri apakah berupa chip atau sudah berupa kayak Arduino gitu? Dia trainer Pak, jadi dia udah terhubung ke kayak 7 segmen, ke LED, ke sensor PIR, begitu Pak dalam bentuk koper. Ya, nah sekarang transmisi datanya kalau bisa dihubungkan dengan TCP/IP jaringan, ada modul itu jadi lebih gampang. Atau juga si Arduino kan juga kalau nggak salah prosesornya apa? Atmega juga atau bukan? Atmega Pak. Sama kan Atmega juga, iya. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk integrasi dengan IT baik pakai yang sudah ada integrasi dengan itu, dengan TCP/IP jaringan. Kalau saya sih lebih cenderung pakai Arduino, nah prosesornya ada Atmega atau yang lain yang bisa dipasangin namanya Ethernet Shield. Ethernet Shield itu lalu menggunakan kabel kan, kabel RJ45. Atau kalau ada modul wireless dari situ akan dikirim ke
komputer. Nah, komputernya itu berarti kalau program kita dari memori yang sekarang belajar ini selesai, lalu nanti suatu saat masuk ke TCP/IP memprogram jaringan, itu masuk ke sana materinya. Tapi harus paham dulu pengelolaan memori. Kalau enggak, bahasa C itu cepat cuma seperti mobil balap, banyak kecelakaan. Gitu. Masuk IoT berarti ntar tuh Pak ya. Iya, dasarnya dari sini. Kalau kita sabar belajar dari memori, berangsur-angsur, input-output sampai nanti ke jaringan, hasilnya bagus. Untuk MATLAB dibutuhkan lah Pak untuk materi yang bagian yang kita pelajari nih Pak. Enggak, Enggak Pak, berarti MATLAB cuman Enggak. analisis berarti ya Pak. enggak tahu juga, saya enggak pernah pakai tuh. Sama ini Oh, enggak pernah pakai, solusi selesai pakai handcrafting aja. Nggak pakai MATLAB, nggak pakai apa lagi orang bilang MQTT, nggak ada. oh iya, Semua di develop sendiri. buat sendiri ya Pak. Kami pakai Iya. yang udah jadi Blink gitu kan. Iya, saya lebih cenderung buat sendiri sih karena kan lebih mengerti persoalannya. Lalu kadang-kadang yang jadi soal itu kalau kita pakai produk jadi ada corner case namanya. Corner case itu kasus-kasus khusus yang tidak bisa diakomodir dengan teknologi standar. Nah, akhirnya kalau udah kebentur masalah itu nggak bisa dipakai solusi standar tuh, harus buat sendiri. Di lapangan banyak saya jumpai corner case itu, yang di mana teknologi standar nggak bisa tanganin. Misalnya ya contohnya nih, di industri itu ada namanya memprint produk. Jadi produk itu kan tutup botol misalnya kan, tutup botol lalu ditutup botol atasnya tuh di print. Ada mesin printer yang canggih, cepat dan itu lumayan banyak dipakai. Cuma itu ada asumsi mesin itu. Asumsinya bahwa panjang produk itu sama seragam. Jadi kita susun kayak layout printernya kan, dari disusun. Ini namanya misalnya ABC produknya panjangnya sekian, letaknya di tengah gitu. Nanti tutup botol itu ukurannya harus sama gitu kan. Itu asumsi. Nah, jadi masalah ketika si printer itu dipakai di produksi pipa misalnya seperti customer saya tuh. Dan ukuran panjang bendanya berbeda-beda, itu jadi problem. Karena asumsi dari alatnya ukuran panjang harus sama. Lalu bagaimana ngatasi itu? Ya buat solusi sendiri. Akhirnya buat solusi yang di luar standar. Nah, di situ kadang-kadang kalau kita tidak mengerti dengan hal-hal mendasar seperti ini, kebingungan sendiri itu. Kalau menjumpai disebutnya corner case kan seperti itu. Corner itu sudut, corner case itu kasus-kasus khusus. Nah, ini gimana? Ini sudah bisa ya? Sudah ngerti ya? Kalau ada yang belum, tanyain aja. Ini yang saya tunjukkan ini. Nah, penggunaan dari copy address berikutnya adalah masalah koleksi data. Jadi dalam bahasa pemrograman itu selain short D namanya variabel tunggal, kita juga bekerja dengan koleksi data. Misalnya himpunan masih apa? Kelompok data nilai mahasiswa begitu kan, atau kelompok penduduk Indonesia gitu. Jadi selalu dalam programming itu selain data-data tunggal individual, kita juga bekerja dengan koleksi kan, data-data yang bersifat koleksi. Salah satunya yang paling sederhana adalah array. Array itu kan koleksi namanya. Nah, dalam hal array itulah kemudian pointer atau copy address itu sangat berguna. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan pointer untuk array ya. Ini gimana? Sudah bisa saya ganti source code-nya ya? Atau masih diketik? Oke, nah Nggak bisa, Pak. saya tutup dulu. Kemudian
Saya naik satu tingkat, sekarang berada di latihan. Kemudian saya buat latihan 5. Latihan 5 sudah, latihan 6. Kemudian saya pindah secara relatif, latihan 6 gini. Nah, gini. Sekarang berada di latihan 6. Berarti ini pun saya geser nih. Latihan 6. Oke. Nah, semua berada di latihan 6. Kemudian saya buat source code seperti biasa untuk deklarasi header. Nah, ini. Seperti ini. Dan cara mendeklarasikan array itu short, misalnya array-nya berupa bilangan short ya. A misalnya berapa? Array-nya 2 gitu ya. Ada 2. Mari kita lihat ini. Alamat A, nilai A. Alamat A berarti %P. Nilai A, karena ini A ini adalah array, A itu adalah sebenarnya pointer. Berarti nilainya adalah alamat. Pertanyaannya alamat siapa yang dia tunjukkan? Karena kalau sebelumnya kan misalnya short bintang Y sama dengan alamat B, artinya Y berisi alamat B. Kalau untuk array, ini A ini pointer, dia menyimpan alamat siapa gitu, pertanyaannya tuh. Karena ID pointer, coba kita perhatikan ya, ini agak menarik kasusnya. Nah ini, berarti alamat A seperti ini ya. Kemudian nilai A seperti ini. A-nya sendiri menyimpan alamat gitu kan. Jadi A sendiri berada di A berada alamat variabel lain. Cuma untuk kasus seperti ini, array, coba kita perhatikan di sini. Nah, ini saya buat lat 6 main.o. Oke. Nah, seperti ini. Kalau saya make, agak lambat. Nah, kemudian lat 6. Nah, ini. Jadi A itu pointer, dia berada di alamat sekian-sekian-sekian, belakangnya 3C gitu ya. Ini berada di stack ini. Kemudian nilainya berisi alamat juga kalau pointer kan. Karena pointer itu copy address. Ini nilainya berapa? Berarti alamatnya diri sendiri ya. Jadi cukup menarik di sini bahwa kalau array maka pointernya itu berisi alamat dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Antara alamat dan nilai sama. Pernah memeriksa gini enggak tuh? Ya kan? Nah, kemudian cara mengisi bilangannya, cara mengisinya, ini ada beberapa sintaks. Boleh begini, artinya A plus 0 gitu ya, 100, atau A saja boleh gini. A gitu. Kemudian A plus 1. A gitu ya. Jadi kalau A plus 1 naiknya bukan satu alamat karena tipe datanya short seperti pernah dibahas sebelumnya, tapi naiknya 2 alamat ya. A plus 1 itu. Jadi kalau misalnya nilai A tadi 3C, maka A plus 1 itu harusnya 3E kan. 3C, 3D, 3E. Nah, kemudian coba saya printf di sini. Nah, sini. Alamat A tetap, nilainya kemudian bagaimana dengan seperti ini.
Nah, seperti itu. Jadi pointer kan ada 3 simbol. Alamatnya, lalu nilainya yang berisi alamat variabel lain, lalu bintangnya ini artinya mengungkap nilai variabel yang ditunjuknya. Nah, sekarang seperti ini. Alamat berarti alamat dari A, lalu A plus 1. Nih alamat A di sini ya. Alamat A, benar. Kemudian A plus 1 nilainya berapa? Di sini gimana cara buatnya nih? A plus 1. A plus 1. Ini. A plus 1 gini ya. Nah, ini. Coba saya simpan dan di make. Salah error. Alamat A plus 1. Oh ya, nggak boleh gini ya. Iya, ya. Alamatnya saya skip aja. A plus 1 itu kan alamat, Pak. Iya. Oh iya, A plus 1 udah alamat ya. Iya benar. Berarti A plus 1 itu sudah alamat gini. Berarti di sini nilainya, ya udahlah. Gini aja. Oke. 1, 2. Ah, ini nih. Too many argument for format 1. Oh, ini persen D. Oke. Oke, too many argument alamat A persen P dapat ini. Oh, di mana terlalu banyak? Oh, di sini ya, satu lagi nih. Di sini. Oke. Nah, coba lihat berapa? 6. Nah, seperti ini nih. Oke, jadi nilai A hanya sendiri setelah plus 1 ini menjadi E ya. Jadi setelah BC, kemudian plus 1 itu bukan berarti BD, tapi BE ya. Karena array-nya bertipe data short, jadi naik 1 ini berarti BE setelah BC. Dan nilainya ini betul ya, dari 100 menjadi 200. Seperti ini. Nah, itulah array. Jadi cara mengisinya kalau seperti ini misalnya ya, ada beberapa sintaks seperti ini. Khusus untuk array, ada juga yang menggunakan sintaks seperti ini, mulai dari 0. Nah, gitu. Ini sama nih. Kemudian kalau A plus 1 seperti di bawah ini, yang lebih sederhananya begini. Nah, ini sama. Antara dua baris ini sama. Untuk menyederhanakan sintaks sih saya lebih suka kalau untuk array seperti ini. A, lalu ini indeksnya mulai dari 0, lalu A indeksnya mulai dari 1. Lebih suka sintaks seperti ini kalau untuk array. Kalau ini kalau diuraikan panjang jadi A plus 0 gitu ya. Pada posisi 0. Jadi ini dalam kurung siku ini artinya indeks. 0 adalah indeks. Nah, ini terus ini pun 1 adalah indeks. Nah, seperti itu. Bisa dijelasin Pak, indeks itu apa Pak? Indeks itu apa namanya ya? Gini ceritanya nih, tapi kalau diarahkan ke key value agak bingung. Indeks itu posisi aja, posisi di dalam array berupa posisi bilangan mulai dari A0, A1, jadi penanda ya, penanda posisi, penunjuk posisi. Jadi indeks 0 artinya ya pada posisi pertama, bilangan pada posisi pertama, lalu indeks 1 posisi kedua, demikian seterusnya.
Bisa nggak Pak Pak dibuat visualnya Pak, gimana arah itu bentuknya gitu, supaya nggak bingung. Oh gitu. Ya Pak, Nah, ya menarik. Ya, di memorinya ya. ya Pak. Ya. Kalau Boleh. visualnya baru Menarik. mereka ngerti Pak. Ya. Oke, nah sekarang saya buat dulu gini. Coba saya hapus dulu. Ini hapus dulu. Saya isi dulu ya. A0 diisi 100. A1 diisi 200 gitu ya. Nah, gini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Artinya ini posisi pertama diisi 100, posisi kedua diisi 200. Nah, setelah itu untuk menelusurinya saya gunakan pointer tipe char, tipe byte, seperti yang minggu yang lalu ya. Ini saya arahkan ke sini. Nah, gitu. Ini copy address nih, karena A-nya sendiri adalah pointer. Kemudian printf berarti Y-nya dulu ya. Berarti alamat Y itu seperti ini. Berarti alamat Y. Alamat pada 0 gitu. Alamat A0 berarti persen berapa nih? Alamat indeks 0 persen P. Lalu ini nilainya alamatnya adalah Y, kemudian isinya persen 02 HHX. Masih ingat nggak seperti ini? Kemudian ini adalah nilai Y. Setelah itu Y-nya naik 1. Seperti ini. Nah, coba. Oke. Initiation. Ya, ini harus pakai casting karena ini I ini short. Oke. Nah, seperti ini. Oke, di casting dulu. 46. Nah, coba lihat ini. Jadi, coba saya tambah dulu di sini. Printf alamat array A. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi alamat array A itu sekian-sekian terakhirnya 34. Lalu pada indeks 0, karena A itu bertipe short, maka pada indeks 0 membutuhkan 2 alamat memori atau 2 byte. Ini little endian dimulai dengan 64 lalu diakhiri 00. Artinya bilangannya adalah 0064. Gitu ya. Oh, apa? Ada raise hand siapa tadi? Oh. Iya, gimana tuh? Chat ya Pak. Iya. Ini 0064 heksa, paham nggak ya? 0064 heksa itu artinya berapa bilangannya? 4 ya 4, 6 kali 16, 96. 6 kali 16, 96 tambah 4, 100. Jadi ini bukti bahwa 0 nilainya 100 seperti ini. Sekarang kalau saya naikkan 1, nah berarti sekarang berada di indeks pertama nih. Indeks kedua ya, indeks 1. Indeks 0 ada indeks pertama, kemudian ini indeks 1. Nah, seperti ini. Ini biar agak jauh, saya berikan new line tambah seperti ini. Biar agak jauh. Nah, seperti ini. Cukup jelas nggak nih? Jadi array pada indeks 0
Ini isinya 6400, artinya kalau little endian berarti sebenarnya 00 dulu baru 64, artinya 64 dari 100. Kalau C8 ini 200 ya. C itu 12, 12 kali 16, lalu ditambahkan 8. Jadi ini artinya 200. Jadi kalau digambarkan layout memorinya seperti apa nih array ini? Layout memorinya coba dilihat di sini. Full page, page, duplikat page. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi ini saya hapus dulu. Hapus dulu semuanya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dulu yang indeks 0. Indeks 0 berada di alamat berapa ini? Indeks 0 di angka belakangnya 14 ya. Berarti ini saya salin dulu array ini. Saya letakkan di sini. Dengan nilai 64 heksa. Satu. Ini. Kemudian pada posisi berikutnya, alamat berikutnya ini karena bilangan short adalah 2 byte, dia perlu 2 alamat memori. Nah, ini berarti pada indeks yang 0 ya. Ini kemudian saya berikan di sini indeksnya 0. Indeks 0. Oke. Nah, jadi array pada indeks 0 seperti ini. Kemudian pada indeks 1 seperti ini. Lanjut ya bawah ya. Tidak perlu padding nih. Jadi 16 di sini 17. Seperti itu. Kemudian nilainya di sini C8. Kalau didesimalkan ini 200, yang ini didesimalkan 100. Jadi layout memorinya seperti itu array ya. Jadi berderet gitu bilangannya. Jadi kalau 3 anggotanya berarti indeks 0, indeks 1, indeks 2 ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, iya ya. Gimana, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau ada deklarasi array seperti ini, berarti A adalah pointer ya. Dan A itu pointer yang menempati alamat di memori. Jadi addressnya tentu berada di memori. Kalau deklarasinya seperti ini berarti di stack letaknya. Sedangkan nilainya adalah alamat dirinya sendiri kalau untuk array ini. Lalu kalau saya mau ambil memeriksa byte demi byte, tentu seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya, saya harus gunakan pointer tipe char supaya bisa memeriksa byte demi
byte. Dan pointer Y ini saya salin nilainya dari A. A sendiri adalah berisi alamat array dan lalu naiknya satu demi satu seperti berarti byte demi byte, maka kita bisa memeriksa di sini ya. Ini 6400 ini 100, C800 ini 200. Ya, seperti itu untuk array. Nah, array ini erat kaitannya dengan apa ya? Dengan looping ya, looping. Kita nanti akan mulai mempelajari looping. Pelan-pelan kita satu persatu. Jadi setelah mengerti array, ini nanti berkaitan sama looping dan coba saya buat gini. Nggak tahu ini masih ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ini. Sebelum saya masuk ke looping mengisi array-nya. Jadi cara mendeklarasikannya seperti ini, kemudian ini adalah indeksnya. Kalau saya misalnya punya bilangan bulat, buatlah deklarasi array bilangan bulat integer sebanyak 5 anggota. Berarti seperti ini ya, integer C misalnya lalu sebanyak 5 gitu ya. Lalu isilah masing-masing ya, berarti indeks pertama diisi 1 misalnya. Nah, paling tinggi berarti indeks 4 ya, kalau 5. 0, 1, 2, 3, 4. Nilainya ya saya isi misalnya 10, 20, 30, 40 seperti ini. Seperti itu. Itu bekerja dengan array. Jadi untuk mengaksesnya tiap anggota kita menggunakan indeks. Ini posisi bilangan di dalam array. Diawali dengan 0. Berarti indeks tertinggi selalu banyaknya anggota array dikurangi 1 ya. Kalau anggotanya 5, Gimana yang lain udah dicoba codingan bapaknya? Responnya satu aja respon. Kalau udah baru kita lanjut. iya. Udah, Pak. Udah? Mana teman-teman yang lain udah kah belum? Gimana? Apakah udah dicoba codingannya? Kalau udah biar dilanjut lagi sama Pak Yadi. Iya. Kalau ada respon nggak tahu udah apa belum. Pak. Iya. Udah, Bang. Oke, udah Pak. Udah beberapa dan jawab Pak. Bisa dilanjutkan Pak. Iya. Ini saya mau coba memperkenalkan looping ya, ada kaitannya dengan array ini. Jadi kalau A isinya 2, coba saya ini lagi. Kalau sudah, coba V sampai sini. Nah, ini dulu. Nah, seperti ini. Berarti kan A adalah short, lalu
ada 2 anggota di dalamnya. Jadi A adalah array berisi 2 bilangan. Kemudian coba saya gunakan, saya pernah nggak menjelaskan tentang preprocessor define itu ya? Pernah ya dulu ya, ini kan seperti mengganti simbol aja. Jadi misalnya, apa namanya ini, array number atau numbernya 2. Maka di sini saya ganti dengan 6 boleh ya, gitu ya. Ketika di-compile nanti 6 ini di-replace dengan angka 2. Maka kalau menggunakan define, jangan sampai kadang-kadang kelirunya tuh gini menggunakan define ini. Kita kasih titik koma gini. Itu keliru ya. Karena nanti NUM ini diganti dengan di-replace dengan 2 titik koma. Jadi error programnya. Jadi kalau menggunakan define ini tidak perlu titik koma seperti ini karena yang terjadi ketika preproses itu semua NUM diganti dengan angka 2 seperti itu. Begitu ya. NUM. Lalu saya akan melakukan looping. Ingat ya, array itu kan membutuhkan indeks. Jadi saya deklarasikan apa enaknya nama variabelnya i saja ya. Berarti kan A dari kita mulai dengan i diawali dengan nilai 0 gitu kan. I diawali dengan 0 lalu jadi cara membacanya untuk looping saya gunakan perintah for ini dalam kurung adalah pengendalian looping. Ini adalah nilai awal, indeks awal, ya. Lalu ini syarat looping apabila i-nya kecil dari num. Seperti tadi saya jelaskan, kalau array-nya berisi 2 bilangan, maka indeks tertinggi adalah 1, selalu kurang dari 1 ya. Kalau num-nya ini num-nya adalah 5, berarti indeks tertinggi 4 kan, karena dimulai dari 0. Berarti ini syarat pengulangan, syarat looping. Oke, gitu ke penjelasannya. Nah, yang terakhir ini adalah ini. Nah, ini penambahan 1 increment indeks setiap looping, setiap loop. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi saya beri komen sengaja ini jangan lupa memberi tanda ini, tanda pembatas komen supaya tidak error programnya. Oh, kepanjangan ke bawah juga boleh. Kalau di C kan dia boleh seperti ini. Nah, boleh selagi titik komanya benar ya, pembatasnya kan titik koma. Kalau di bahasa program lain kan enter artinya kayak di basic gitu artinya kan perintah sudah selesai. Kalau dalam bahasa C ini titik koma penjelasannya. Nah, seperti ini. Jadi ini indeks awal, lalu ini syarat looping, looping terus selama i-nya kurang dari num. Kemudian ini naik increment 1 per 1. Jadi setelah 1 looping, i-nya naik jadi 1. Lalu looping berikutnya naik jadi 2. Dan ini berarti A indeks saya isi dengan berapa ya? Enaknya ya, i plus 1. Gitu. Jadi kalau i-nya 0, maka atau saya isi dengan i aja di sini. Oke, selesai. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya buat make file, ini latihan 6 ya. Latihan 6 tadi sudah ada make, num set but not use. Ya, belum digunakan nggak apa-apa. Lat 6. Ah, ini udah selesai. Cuma belum dilihatkan. Berarti kalau saya lihatkan tampilannya di sini, printf indeksnya berapa, kemudian AI-nya berapa nilainya. Berarti indeksnya I, lalu bilangannya adalah A.
Itu, maka kalau saya make, nah seperti ini ya. Tuh. Jadi kalau I-nya 0, AI-nya 0 karena saya isi dengan bilangan I gitu. Kalau saya buat I-nya plus 10, I plus 10 biar jangan sama ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kalau indeksnya 0, AI-nya 10, indeksnya 1, AI-nya 11. Karena saya isi indeks plus 10. Sampai di sini sudah mengerti belum tentang penggunaan loop untuk mengisi array? Lumayan dulu. Jadi indeksnya mulai dari 0, jadi A0 sama dengan 0 plus 10. Sehingga A0 nilainya 10. Lalu karena untuk setiap looping I-nya naik satu demi satu, I plus plus ini artinya I-nya naik satu ya. Atau boleh juga menggunakan begini. Kalau misalnya bingung dengan simbol ini pun boleh. Ah gitu. Sama. Menggunakan I plus plus maupun ini seperti ini sama. Shortcutnya Pak, Gitu. I plus plus Pak. Iya. Nah sama ya. Tuh sama. Jadi kalau mau ringkasnya I plus plus. Nah seperti ini. Nanti lah setelah mengerti ini barangkali minggu depan saya akan tanyakan bedanya I plus plus dengan plus plus I. Iya. Tapi nggak usah malam ini lah, nanti tambah bingung. Yang penting sekarang kita mengerti dengan array lalu memanfaatkan looping untuk mengisi array seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau numnya dibuat 10, numnya saya ganti 10 ya. Define num sama dengan 10, maka angka num ini menjadi 10. Jadi kalau saya make, ini ada 10 tuh, 10 baris. Itu ya, kalau numnya saya ganti 10, ada 10 baris, indeks tertinggi 9, indeks terendah 0. Begitu.
Oh, ini sedang nyoba ya? Coba ngetik ya. Oke. Nah, gitu. Nanti ada saya tanya tuh. Ini kan array-nya disimpan di stack ya. Bagaimana kalau eh, anggota array-nya itu besar sekali sampai melebihi ukuran stack? Kira-kira gimana tuh akibatnya? Kalau sekarang kan baru berisi 10 ya. 10 lalu tipe datanya short, artinya berapa total memori yang dipakai untuk array? 10 kali 2 ya. 2 byte. 10 kali 2 byte artinya baru 20 byte. Masih jauh di bawah batas stack. Nah, kalau misalnya melebihi ukuran stack, apa yang terjadi itu? Bagaimana dengan nasib array kita itu? Segmentation fault, Pak. Iya ya, fault ya. Coba kita tes ya. Berarti kalau shortnya tipe data short kan 2 ya, 2 byte ya. Sedangkan batas saya ulimit minus A itu stack size maksimum 8.000 sekian kilobyte atau maksimum 8 megabyte nih kan stacknya. Bagaimana kalau kita paksa array-nya melebihi 8 megabyte? Misalnya saya letakkan di sini berapa? 9 aja lah ya. 9 kali 1024 kali 1024. Karena 1000 dalam binary kan 1024 ya. Artinya ini 9 megabyte. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Lat 6. Nah, ini segmentation fault benar ya. Dia melewati batas stack. Oh iya, ini kan karena short ya. Coba kalau saya batasi 4. 4 artinya pas 8 megabyte. 4. 4 kali 2, 8. Ini masih segmentation fault. Karena kita tahu bahwa ketika meletakkan variabel di dalam spek, bukan sama sekali di dasar ya, tapi agak naik sedikit dari dasar. Jadi 4 mega itu masih kebanyakan. 4 mega kali 2, 8 mega. Tapi kalau saya isi 3 mega, 3 gini, 3 mega kali 2, 6 mega ya, 6 megabyte masih di bawah batas stack ini. Coba ini saya jangan sampai di print, nanti kebanyakan ada berapa juta baris. Saya batalkan dulu printnya. Saya ingin lihat ada tidak ininya. Nah, tidak ada segmentation fault ya. Kalau saya cuma punya 3 juta bilangan short, 3 juta bilangan short kali 2 berarti 6 ya. 6 juta byte itu masih di bawah batas stack. Gimana ini yang lain mengerti nggak maksudnya nih? Nah, ini segmentation fault. Kalau saya deklarasikan array sampai melebihi batas stack, ini 4 saja ya, 4 kali 2 byte kan 8, jadi 8 megabyte, ini sudah melebihi batas. Segmentation fault.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, jadi kita sampai pada satu problem. Kita butuh array dalam jumlah besar, tapi kalau letaknya di stack, ini ada segmentation fault. Nah, padahal sekarang orang mengenal big data segala macam kan pasti ukurannya sangat besar kan. Bagaimana mungkin dibatasi ukuran stack sebanyak 8 megabyte. Nah, seperti itu. Mana ada pertanyaan atau sudah mengerti persoalan yang coba saya sampaikan ya? Jadi saya sedang menyampaikan kalau array-nya sangat besar dan tidak muat di stack, bagaimana solusinya gitu. Stack memori ukurannya kalau di komputer saya 8 megabyte. Ini bisa dilanjutkan atau masih mengetik ya? Oh, berarti aja. Insya Allah Ya, bisa, Kak. ya, gimana? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Jadi mengerti ya persoalannya ya sekarang ya. Jadi kalau array-nya besar sekali bagaimana menanggulanginya? Nah, saya tunjukkan begini caranya. Page duplikat gini ya. Terus harusnya jangan duplikat, new page aja. Page, new page. Nah, seperti ini. Jadi segmen memori kita itu kan tidak hanya stack. Jadi ini ada area stack. Ini areanya dibuat putih aja lah ya. Ini stack. Ini 8 megabyte. Nah, gitu kan. Kemudian ada lagi di atas stack itu. Namanya heap. Heap apa nyebutnya nih kalau heap ini? Heap ini. Heap itu ya total memori, kapasitas kita memori berapa plus hard disk yang dijadikan swap virtual gitu. Jadi besar sekali. Jadi ini heap ini batas kemampuan komputer kita. Kalau stack dibatasi 8 mega. Jadi kalau ukurannya sangat besar letakkan di heap itu. Nah, gitu. Jadi caranya ini kita tempatkan array berada di heap. Gini. Alokasikan array di heap, gitu kan. Lalu ini pointernya dibuat di stack. Jadi untuk mengakses heap ini, untuk mengaksesnya, meraihnya dibutuhkan sebuah pointer di sini. Nah, pointernya sendiri adanya di sini. Font, ke font efek, cara putih, gini lah ya. Nah, seperti ini. Biar saya bedakan warnanya dulu. Colornya kasih biru tua. Oke. Nah, gitu ya. Jadi di sini array-nya. Array-nya sendiri ada di mana array-nya? Sini array. Oh, pakai inilah. Ini array. Array-nya ada di sini. Kemudian
Font efeknya saya buat putih. Nah, seperti itu. Dan kita memanfaatkan sifat pointer yang bisa mengubah-ubah nilai variabel yang ditunjuknya seperti itu. Nah, seperti itu strateginya ya. Nah, seperti ini. Jadi array-nya berada di sini, di heap ini. Di heap. Nah, sedangkan di stack adalah pointernya gitu. Nah, ini. Jadi kita cukup punya sebuah pointer. Pointer ukurannya berapa kemarin? Berapa byte? 8 ya. Pointer itu ukurannya 8 byte. Jadi sangat muat di stack. Dan untuk mengakses area di heap melalui pointer gitu. Nah, seperti itu caranya. Rencananya seperti ini, cara memanfaatkan ruang memori yang besar yang ada di komputer kita di luar batas 8 MB itu adalah di heap ini. Di heap ini adanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu konsepnya ya. Ini 8 MB kecil sekali dibanding dengan heap. Nah, itu. Segmen heap. Ini stack segmen. Nah, seperti ini. Gimana, ada pertanyaan tentang ini? Jadi kalau untuk ukuran data besar, letakkan di heap. Kemudian pointernya disimpan di stack. Lalu kita gunakan pointer yang di stack ini untuk memungut nilai ataupun mengubah nilai yang ada di heap. Gitu ya. Nah, caranya kita lihat perintahnya dulu. Di sini ada malloc perintahnya. Nama perintahnya malloc. Ini memory allocation itu gunanya adalah mengalokasikan memori pesan tempat atau pesan coupling di heap. Lalu hasilnya adalah ini pointer void bintang itu pointer. Argumennya adalah banyaknya byte yang dipesan. Jadi seperti ini deklarasinya. Perintahnya malloc, argumennya adalah berapa byte yang kita pesan, hasilnya adalah pointer. Void bintang itu artinya pointer yang tidak menetapkan satu tipe. Jadi kita bisa gunakan untuk short, bisa pesan tempat untuk bilangan bulat, bisa untuk bilangan yang lebih besar lagi. Ini bebas void bintang itu artinya di sini. Nah, cara menggunakannya berarti di sini terlebih dahulu harus menginclude stdlib.h ya. Di situ deklarasinya berada. Berarti saya tambahkan dulu di sini include stdlib.h. Nah, gitu. Lalu ini saya tidak gunakan perintah ini, saya batalkan dulu, saya siapkan sebuah pointer. Jadi A adalah pointer. Nah, gitu ya. Ini artinya pointer berada di stack. Itu ya. Persiapkan dulu pointernya. Jadi ini pointernya nih. Pointernya berada di stack seperti ini. Sudah benar ya. Lalu ini kita malloc di sini. Malloc. Kita pesan alokasi memori di heap berarti malloc lalu num. Ingat ya dalam byte ya. Berarti kalau numnya 4 mega kali berapa buah short itu? Kali size of short ya. Jadi kalau size of short-nya nilainya 2, berarti 2 kali num. 2 kali num, numnya sendiri adalah 4 mega. Berarti 2 kali 4 mega. Artinya kita pesan tempat di heap sebesar 8 megabyte. Dan hasilnya adalah alamat yang berada di heap ini. Kita simpan untuk A. Jadi A copy address dan kita casting ya.
short bintang ini di casting karena di sini deklarasinya void bintang. Jadi void bintang itu bebas di casting ke tipe data apapun. Dalam hal ini saya casting ke short karena pesan tempatnya di heap adalah sebanyak 4 mega kali 2 byte ini short. Nah, seperti ini. Kalau saya sudah melakukan ini, jangan lupa ini kalau kita tempatkan di heap itu harus secara manual kita clearing, bersihkan sebelum program berakhir. Jadi menggunakan perintah free A gitu. Jadi A ini kan berisi alamat, A berisi alamat di heap. Kemudian ini sebelum program berakhir saya free. Karena kalau tidak di free itu tetap di tab yang ada di heap itu dinyatakan tetap ada pemiliknya yaitu A. Dan itu kalau tidak di free lama-lama penuh itu heap-nya kalau tidak di free. Itu yang disebut dengan kalau tanpa free itu kalau dalam bahasa program namanya menghindari memori leakage. Istilahnya tuh seperti ini bugnya. Bugnya itu kalau lupa di free namanya memory leakage. Artinya di heap itu di coupling tetap dialokasikan padahal sudah tidak ada lagi yang butuh gitu, sehingga lama-lama penuh di heap itu. Jadi sebelum program berakhir harus di free, perintahnya free dan masukkan argumennya adalah alamat yang akan di free karena A berisi alamat. Coba ya saya save kemudian di make. Nah, ini tidak ada lagi error ya. Sengaja saya tidak tampilkan karena nanti barisnya banyak sekali sampai 4 juta baris. Saya matikan dulu. Yang penting di sini tidak ada lagi pesan segmentation fault. Saya mau naikkan pun boleh kalau sudah di heap. Misalnya saya mau naikkan jadi 10 mega kali short itu 2 byte. Berarti 20 megabyte saya letakkan di heap. Tidak ada error. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau buat program, entah perangkat keras, nyimpen data sensor, itu kan sensor makin hari makin kalau direkam tiap detik kan banyak sekali. Kalau disimpan dalam array yang butuh besar, dan itu jangan simpan di stack, simpannya di heap. Pak, andai kata misalnya program itu error, Pak, sebelum sampai free, itu gimana, Pak? Oh, kalau programnya close, error, itu otomatis di heap juga di clearing kalau prosesnya berakhir. Cuma kadang-kadang itu kalau lupa clearing, ketika programnya running, lalu kita punya banyak sekali fungsi, tiap fungsi alokasi di heap dan lupa di clearing, programnya sementara jalan terus, lama-lama penuh. Saya pernah kok ngalami waktu saya masih pakai Windows, saya memanipulasi bitmap tuh, pakai file BMP tapi saya reka di memori gitu kan. Saya lupa tidak clear, programnya jalan terus. Lama-lama komputer saya macet. Saya lihat penggunaan memorinya full. Lupa saya free. Jadi kalau di program ini ketika programnya sebelum sampai free itu adalah crash, kalau di Linux ya, itu otomatis di clearing juga di heap-nya. Cuma kalau programnya running dalam jangka panjang, itu tiap-tiap fungsi lalu lupa memfree, nanti akan lama-lama itu memorinya makin penuh gitu, nggak lupa meng-clearing. Itu kalau kita matikan komputer dia nggak terhapus juga, Pak? Terhapus ya. Ini kan dia kan nyimpan di RAM. Kalau RAM kan dia volatil. Volatil artinya kalau lampunya mati ya isinya habis. Jadi kalau misalnya kita jumpai, ada yang pernah belajar C++ enggak? Kalau misalnya ada kelas, misalnya nama kelasnya adalah student, lalu A begini.
Ini berarti di stack nih kalau C++ tuh. Nyimpannya di stack dan tidak perlu di free. Karena kalau nyimpan di stack, begitu keluar dari kurung kurawal itu, keluar dari scope, dia otomatis dihapus. Tapi kalau misalnya kalau di C++ seperti ini di heap nih nyimpannya. Ini new student. Pernah nggak ngelihat di situ di C++ seperti ini? Nah, ini berarti di heap nyimpannya dan harus di free, jangan lupa. Kecuali kalau bahasa program yang ada garbage kolektornya seperti Java gitu kan, tidak usah khawatir. New sesuatu lalu otomatis di garbage collector. Jadi inilah penjelasan tentang heap dan stack. Saya sendiri dulu waktu belajar awal-awal dengan bahasa C++, saya baca dokumen itu. Ini letaknya di stack, ini di heap. Apa, saya nggak ngerti waktu itu. Apa itu di heap sama stack itu. Kemudian digali terus, artinya ternyata ini. Tentang segmen memori. Ada heap, ada stack, itu beda. Ini berarti penjelasannya yang ini alokasi di heap gitu ya. Jadi tetap kita cara mengakses di heap itu harus melalui pointer yang disimpan di stack. Jadi pointernya sendiri berada di stack nih. Dan menggunakan pointer inilah kita memanipulasi, memungut nilai ataupun mengubah nilai yang ada di heap. Gitu. Nah, ini. Bagaimana? Mengerti nggak nih tentang heap dan stack? Jadi kita sudah sampai pembahasan pada array dan bagaimana menangani array yang ukurannya besar melebihi stack gitu kan. Maka kita manfaatkan segmen heap. Apakah ada yang masih mau bertanya? Karena udah jam 10 juga nih. Iya. Nanti ini akan dalam prakteknya banyak menggunakan heap, menangani sensor, menangani perangkat keras, segala macam. Itu pasti di sini letaknya. Ataupun bayangkan aja kalau server database kita itu. Kalau server database kayak MySQL, Postgre, Oracle, pasti belakangnya pakai heap, tidak mungkin di stack. Kayaknya ada yang mau bertanya lagi nih Pak. Ya, ya. Puyeng kayak puyeng. Apa-apa. Nanti kalau puyeng hari Rabu depan ya ulang lagi materi ini. Oh, kan ada video Pak tetap Pak. Iya. Iya. Oke, kayaknya karena tidak ada yang mau bertanya lagi dan sudah jam 10, kita cukupkan kelas hari ini. Nanti mungkin Pak Yadi minta di-share codingannya Pak ya. Oh yang ini, ya ya, Ya, yang ini ya, iya Ya ya, Pak, ya ya. supaya bisa langsung Ya. coba anak-anak tuh Pak. Oh iya ya. Oke Pak. Oke, Ya. izin tak stop dulu recordingnya.